Halo semuanya, kali ini saya akan bahas Capital Asset Pricing Model atau yang biasa disebut dengan CAPM. Mungkin buat teman-teman yang kuliahnya jurusan akuntansi manajemen itu udah biasa sama CAPM ya, atau dulu itu pernah mempelajari materi mengenai CAPM ini. Tapi buat teman-teman yang mungkin kuliahnya selain dari jurusan tersebut, itu mungkin masih bingung atau nggak tahu apa itu CAPM ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai CAPM ini. Jadi jangan khawatir. Oke, CAPM ini merupakan metode pengembangan dari teori portofolio yang digunakan oleh banyak profesional keuangan dan manajer investasi untuk pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Jadi CAPM ini merupakan teori portofolio yang sudah dikembangkan dan digunakan oleh banyak profesional keuangan dan manajer investasi dalam pengambilan keputusan. CAPM ini merupakan model yang biasa digunakan untuk menentukan biaya ekuitas dari suatu perusahaan. CAPM terdiri dari 3 komponen, yaitu pengembalian bebas risiko, kemudian premi risiko pasar, dan beta. Rumus dari CAPM itu RF plus B kemudian dikali dalam kurung RM dikurangi RF. Nah, keterangan RF itu risk free rate atau investasi yang risikonya itu kecil. Dalam menghitung CAPM, kita bisa pakai instrumen obligasi negara untuk tenor 10 tahun. Nah, untuk B itu beta saham. Beta saham itu merupakan indikator sensitivitas suatu saham terhadap pasar secara keseluruhan. Jadi seberapa besar sih penyimpangan pergerakan dari saham tersebut terhadap pasar secara keseluruhan. Itu yang dimaksud dengan beta saham. Dan untuk RM itu return market ya. Dalam hal ini kita bisa memakai data rata-rata return IHSG selama 10 tahun terakhir. Kita masuk ke contoh perhitungan. Beberapa data saya sajikan ya untuk keperluan dalam melakukan perhitungan CAPM. Nah, diketahui risk free rate, beta, dan return marketnya. Untuk risk free rate, kita memakai imbal hasil obligasi Indonesia untuk tenor 10 tahun. Nah, datanya tersaji 6,388 atau kita bulatkan menjadi 6,39%. Dan untuk betanya sebesar 0,49. Ini untuk beta Astra Internasional. Dan return market dari IHSG atau komposit itu sebesar 47,96% selama 10 tahun terakhir. Kita bagi dengan 10, angka 10. Biar kita bisa dapat rata-rata per tahunnya itu berapa. Hasilnya 4,80%. Nah, mungkin ada yang tanya atau nggak tahu ya, komposit itu apa. Nah, komposit ini merupakan pergerakan saham secara keseluruhan yang ada di bursa saham Indonesia. Jadi semua saham yang ada di Indonesia itu bisa kita lihat pergerakannya secara akumulatif itu pada chart komposit atau chart IHSG. Itu sudah menggambarkan semua saham yang ada di Indonesia.
Jadi untuk return market kita pakai rata-rata return IHSG selama 10 tahun terakhir. Nah, rumusnya kan RF plus beta kemudian dikali dengan return market yang sudah dikurangi RF. Kita masukkan angkanya. Untuk RF itu 6,39%. Kemudian beta 0,49 dan RM 4,80% dikurangi 6,39%. Jadi untuk perhitungannya bisa teman-teman lihat di samping kanan. Itu merupakan perhitungan memakai Excel sesuai dengan rumus yang ada ya. Itu menghasilkan angka 5,61%. Jadi angka CAPM dari Astra International ini adalah 5,61%. Jadi begitu ya cara ngitungnya. Angka RF ditambah angka beta, kemudian kita kali dengan hasil pengurangan return market yang sudah dikurangi risk free rate. Jadi angka yang dihasilkan itu merupakan angka CAPM. Nah, kita masuk ke apa sih kelebihan dari CAPM? Yang pertama, model CAPM ini banyak digunakan dalam industri keuangan. CAPM juga mudah digunakan dan bersifat universal. Kemudian CAPM ini mempertimbangkan risiko sistematik atau risiko pasar, bukan hanya risiko sistemik. Dan apa sih kelemahan dari CAPM ini? Kelemahan dari CAPM yang pertama itu bergantung pada berbagai asumsi, seperti pemilihan data historis untuk menghitung beta dan pemilihan pengembalian bebas risiko. Contoh seperti tadi kan kita memakai data imbal hasil obligasi selama untuk tenor 10 tahun obligasi negara. Sedangkan bisa saja kita pakai suku bunga atau imbal hasil deposito di perbankan. Jadi itu akan bergantung pada jenis instrumen yang kita pilih. Itu akan menentukan hasil dari CAPM itu sendiri. Kelemahan yang kedua, ada naik turunnya pengembalian bebas risiko dapat mengubah hasil dari perhitungan model, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Jadi itu akan mempengaruhi hasil dari CAPM-nya. Kesimpulan, CAPM disebut sebagai salah satu model utama dalam menghitung risiko dan pengembalian investasi saham. Nah, kemudahan dalam model ini menjadikan CAPM salah satu model yang dapat diterima dan digunakan dalam pengambilan keputusan investasi. Oke, sekian dulu pembahasan mengenai CAPM. Kurang lebihnya seperti itu ya. Sekian dan terima kasih.